Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita di sore hari ini dipertemukan kembali dan dikumpulkan kembali oleh Allah dalam rutinitas yang agung, dalam majelis ilmunya dan dalam majelis zikir kepadanya. Kita harus terus mensyukurinya karena anugerah ini anugerah yang sangat agung sekali, bagian daripada anugerah iman, anugerah Islam. Karena prosesi seseorang menjadi mukmin yang baik, menjadi muslim yang baik, sampai menjadi muhsin yang baik, diawali dengan hadirnya di majelis ilmu, diawali dengan rajinnya mencari ilmu Allah dari ulama-ulama Allah, dan juga hadir dalam majelis zikir, berjamaah zikir, berjamaah bersolawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjamaah berdoa, istighosah, tawassul, dan bersilaturahmi dengan sesama saudara-saudara kita yang hadir dalam majelis ilmu. Yang ini semuanya adalah sebagai asal usul terbangunnya iman, asal usul terbangunnya Islam, ketakwaan, asal usul terbangunnya niat-niat yang agung, akhlak yang terpuji, amal-amal soleh, dan ucapan-ucapan yang baik, dan juga terbangunnya persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama muslim, sesama hamba-hamba Allah yang akan terus berkembang lebih luas kepada persaudaraan sesama bangsa, sesama manusia, dan juga sampai sesama makhluk Allah. Itulah hasil daripada bersilaturahmi di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Dari majelis ilmu, majelis zikir akan berkembang sosial, budaya, warna-warni, kebaikan-kebaikan, warna-warni, juga pertolongan-pertolongan kepada sesama yang begitu indah, begitu agung.
dan juga akan tersebar cinta dan kasih sayang kepada sesama. Itu semua berawal dari hadir di majelis ilmu Allah, hadir di majelis zikir. Timbullah di sini pertanyaan, banyaknya umat Islam yang suka hadir di majelis-majelis ilmu, tapi malah terjadi kerusakan pemikiran, kerusakan niat, kerusakan akal, ya, kerusakan perbuatan, kerusakan etika, ya, akhlak, kerusakan juga dalam kerukunan, lahirnya keretakan-keretakan, permusuhan-permusuhan di antara orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Ini kan jadi pertanyaan besar. Yang seharusnya kan tidak seperti itu. Harusnya seperti yang Buya katakan barusan. Buah dari majelis ilmu, hubungan dengan Allah akan semakin baik, hubungan dengan sesama makhluk akan semakin baik, cinta dan kasih sayang akan memenuhi dada-dada manusia semuanya, ya, bahkan memenuhi, ya, rasa perasaan di binatang sekalipun. Kasih sayang itu. Ini sebagai buah dari ajaran Islam. Link-link kebaikan akan semakin terbuka, link-link keburukan akan semakin tertutup. Itu buah dari hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, ketika fenomena yang nyata terjadi permusuhan di antara umat Islam, di antara orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu, ya, lahirnya juga pemikiran yang tidak benar, lahirnya tujuan-tujuan yang tidak baik, lahirnya ucapan-ucapan yang keji, lahirnya perbuatan-perbuatan yang nista, ya, yang merusak, mencelakakan orang lain, mencelakakan alam, merusak alam, mencelakakan makhluk yang lainnya. Maka jawaban ini hasil dari penelaahan, ya, penelaahan melihat dari sisi hukum sebab akibat. Ini faktor penyebabnya tentu akan variatif. Di antaranya, ya, di antaranya adalah kesalahan ada pada diri pengajar. Di antaranya ini, ya, bukan berarti mutlak. Artinya mungkin saja dalam pendidikannya ada kesalahan pendidikan, ya, gurunya punya pemikiran-pemikiran yang salah, gurunya juga punya akhlak-akhlak yang
tercela. Gurunya ucapannya juga buruk. Gurunya perbuatannya juga tidak baik. Nah, maka ini bisa menularkan penyakit, menularkan virus, menularkan ya apa yang ada pada diri gurunya. Ya. Murid bisa menjadi arogan, murid bisa memiliki etika, akhlak, sifat yang tercela. Murid bisa memiliki sikap dan ucapan yang tidak baik. Karena ya warisan dari gurunya. Ya, karena warisan dari gurunya. Murid ini bisa bermusuhan dengan si A, dengan si B, karena permusuhan itu didikan oleh gurunya kepada muridnya. Murid bisa hasud kepada si A dan si B karena ada sifat hasud di gurunya. Muridnya bisa menjadi orang yang sombong karena ada kesombongan di gurunya. Ya, muridnya bisa berperang dengan si A dan si B ya karena tarbiyah yang salah dari gurunya, pemikiran yang salah dari gurunya. Muridnya bisa memiliki ya radikalisme, isme yang radikal ya karena mindset dari gurunya, ya ajaran-ajaran dari gurunya. Ini faktor guru ini nomor satu sebetulnya. Makanya ulama dalam kitab-kitabnya mewasiatkan kalau kita ingin ya menjadi mukmin yang baik, muslim yang baik, muhsin yang baik, hamba Allah yang baik, makhluk yang baik, maka langkah pertama adalah mencari guru yang mursyid, yang kamil, ya, yang murabbi, guru yang keimanannya sempurna, keilmuannya juga ya luas, dan juga ahli amal soleh yang akhlaknya semuanya terpuji ya. Guru yang sampai kepada Allah. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, kalau kita ingin mustajab doa, gurunya juga harus mustajab doa. Karena kalau berguru doa kepada guru yang tidak mustajab doa, maka murid ini ya sulit untuk sampai kepada maqam mustajab doa. Allah. Nah, sebagaimana ada peribahasa orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tuanya suka suka lahir ke anak-anaknya, itu kan. Nah, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Begitu pula orang tua, begitu pula guru. Ya, apalagi ini guru, karena guru itu punya fungsi khusus, yaitu mendidik. Makanya kalau ada mindset yang salah, ada pemikiran yang salah, ada pengetahuan yang salah, ada keyakinan yang salah, ada akhlak yang salah, itu kan, itu otomatis akan terwariskan
ya kepada murid-muridnya. Nah, faktor penyebab yang kedua, faktor penyebab yang kedua boleh jadi gurunya sudah bagus, ya. Ada faktor penyebab yang kedua. Apa? Faktor orang tua. Ya. Faktor orang tua ini juga ya sangat mempengaruhi. Ada anak yang dipesantrenkan, ya. Setiap tahun pulang, ya 1 tahun 1 kali. Nah, dididik oleh guru-gurunya di pesantren dengan didikan yang baik. Anak ini sudah berubah. Tapi begitu pulang, ceritanya liburan 40 hari atau sebulan di rumah, kembali lagi ke habitatnya. Ya. Jadi mentah lagi. Kenapa? Karena keadaan di rumahnya itu ya buruk. Sementara hari-harinya kan bergaul dengan orang rumahnya. Dari awalnya juga begitu. Dia berubah itu ketika mendapatkan tarbiyah, ta'lim, didikan, gemblengan di pesantren. Tapi ketika kembali ke rumahnya, 30 hari di rumahnya itu bisa mengembalikan lagi ke habitat yang awal. Nah ini akan susah lagi bagi gurunya di pesantren. Ya, akan susah lagi. Dan pasti semua ulama-ulama pendidik di tiap pesantren akan menemukan permasalahan ini dan nyaris jawabannya sama, sehingga buah si malakama jadinya. Kalau anak tidak dipulangkan gimana? Kalau dipulangkan juga ya begitu. Pulang lagi ke pesantren, akhirnya anaknya juga susah mau kembali lagi ke pesantren itu. Ya. Begitu masuk ke pesantren, mau kembali lagi kepada pendidikan yang bagus, ya, kepada akhlak yang bagus, itu kan perlu proses lagi. Masya Allah. Makanya walaupun kelasnya naik dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, belum tentu akhlaknya ya bisa menjadi bagus. Belum tentu. Belum tentu tabiatnya berubah menjadi tabiat yang bagus. Karena kan berbeda. Ada keilmuan, ada amaliyah, ada akhlak, itu berbeda. Ada orang yang ilmu bertambah cepat, tapi pengamalannya enggak. Ada orang yang hafalan keilmuannya, Qur'annya, hadisnya, itu dia cerdas, tapi akhlaknya itu kan dia masih tercela, kan? Jadi berbeda antara pendidikan keilmuan dan pendidikan pengamalan, tarbiyah pengamalan, dan juga tarbiyah akhlak. Itu berbeda. Belum lagi nanti tarbiyah untuk menjadi da'i, untuk menjadi pengajar lagi, ya, untuk menjadi mubaligh lagi, untuk menjadi murabbi di kemudian hari, itu lain lagi. Nah, maka faktor orang tua ini, ya, kita umat Islam harus sama-sama merubah diri kita masing-masing sebagai orang tua. Kita harus berjuang menjadi orang tua yang beriman, menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang bertakwa. Di rumah-rumah kita usahakan
kita orang tua rajin ibadah, rajin sholat sunnah selain fardu, rajin baca Quran di rumah itu. Bukan TV aja terus siang dan malam, HP aja orang tuanya terus, ya, dan juga orang tuanya jarang di rumah. Apalagi yang istrinya kerja, suaminya kerja, anaknya dengan siapa? Nah, itu kan. Jadi pendidikan di rumah itu tidak ada. Bahkan cenderung ucapan dan perbuatan dan keadaan orang tuanya cenderung merupakan pendidikan yang buruk bagi anaknya. Itu. Coba di rumah itu, ya. Buya kan sering memberikan arahan, pasang speaker Bluetooth. Coba dari HP kita dinyalakan itu ceramah ulama-ulama yang terpercaya, biar terdengar, hatta pembantu bisa mendengarnya. Biarin anak bermain di dalam rumah, tapi tetap telinganya akan mendengar. Lalu bacaan Quran, salawat, pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, warna-warni zikir. Itu dari HP kita, ya, dari HP kita. Bah, kita juga ibu-ibu yang lagi masak akan terus mendengar, walaupun sambil bekerja. Lalu foto-foto yang dipajang, ada foto-foto ulama-ulama yang mulia, ada tulisan-tulisan Al-Quran dan hadis dan kalam-kalam ulama yang sudah diterjemahkan, ya, dengan baik, dengan indah, di ruang tamu, di tengah rumah, itu kan. Sehingga kalau masuk ke ruang tamu, masuk ke tengah rumah, lihat ini foto, foto Syekh Nawawi, ini foto Mama Eyang Cibaduyut, ini foto wali-wali Allah, ulama-ulama Allah. Itu sebetulnya pelajaran, ya, itu pelajaran. Itu sebetulnya bagian dari tarbiyah. Ya, di rumah ada musolanya, dikasih contoh oleh orang tuanya, bangun malam, tahajud, sholat duha. Ya, orang tuanya sering megang tasbih. Ini anak kalau melihat orang tuanya megang tasbih, dan nanti akan meniru juga ke orang tuanya. Lalu anak itu harus sering dibawa ke majelis ilmu, dihadirkan, didekatkan, ya, dengan ulama. Itu harus melihat guru-guru kita, dekat dengan guru-guru kita, dapat doa dari guru-guru kita, dan itu pelajaran yang agung sekali. Anak kita dibawa ke pengajian, jangan orang tuanya ini yang rajin cuma orang tuanya doang. Kenapa anak-anak nggak dibawa? Alasannya ribet. Cek orang Sunda mah teu ari. Alasannya itu, alasannya ini. Riweuh gitu kan. Nah, Allah, ini faktor orang tua, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, gurunya sudah bagus, orang tuanya bagus, ada faktor ketiga. Apa? Faktor teman-temannya. Itu berpengaruh besar, itu teman-temannya. Makanya kita harus lihat siapa, ya, teman-teman anak-anak kita, periksa, ya, karena, ya, pertemanan itu bisa saling curi watak, pertemanan itu bisa saling curi agama, bisa saling curi akhlak. Ingat, itu pertemanan. Anak yang tadinya lunggu, baik, tidak pernah bohong, tiba-tiba tidak lama kemudian jadi tukang berdusta. Anak yang tadinya jujur, tidak pernah mencuri, tiba-tiba uang kita sering hilang sama anak kita, ya kan? Jangan kaget, jangan kaget. Kita jangan merasa saya tidak pernah mendidik anak mencuri, itu kan, atau berdusta dan sebagainya. Nah, boleh jadi pergaulan di luar dengan teman-temannya harus dilihat.
harus diperiksa, ya, harus diperiksa. Makanya peran dalam mendidik manusia menjadi manusia unggulan itu tidak hanya ulama saja. Ada peran orang tua, ada peran teman, ya kan, sahabat, saudara, ada peran tetangga. Kita kalau mau beli rumah itu jangan dilihat dulu indahnya rumah, indahnya tanahnya atau jalannya, jangan. Tapi harus dilihat dulu bagaimana lingkungan agama masyarakatnya, bagaimana akhlak masyarakatnya. Itu yang harus dilihat duluan. Meskipun umpamanya suasananya kurang enak kalau dilihat dari sisi hawa nafsu, tapi ketika kita melihat bahwa di situ akhlak masyarakatnya bagus, keseharian kehidupan masyarakatnya ahli ibadah, ya, orang-orang yang ahli amal soleh, ahli baca Quran, ahli sholawat, ya, orang-orang yang ramah. Nah, itu mendingan kita tinggal di situ ketimbang rumah mewah, taman-tamannya indah, tapi tidak ada agamanya di situ yang baik, tidak ada akhlak mulia di situ, ya, di masyarakatnya. Nah, dan juga peran para pejabat, peran pemerintah ini juga sangat penting sekali, ya, peran pemerintah sangat penting sekali. Makanya kita kalau memilih seseorang menjadi pejabat, ya, di negara kita, terutama di daerah kita sendiri, dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kades, ya kan? Nah, usahakan orang-orang yang soleh, karena peran pemerintah itu sangat berpengaruh bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Kalau pemerintahnya soleh, maka ya pemerintah seperti itu akan punya keinginan dalam hatinya, ingin menjadikan masyarakatnya juga soleh. Ya, tapi kalau pemerintahnya, pejabatnya tidak berakhlak mulia, perbuatannya tidak baik, ucapannya tidak baik, pemikirannya tidak baik, kan? Nah, itu juga nanti akan berpengaruh kepada masyarakatnya. Agama masyarakat akan kacau, ya. Nah, itu diantaranya faktor penyebabnya, ya. Lalu ada lagi faktor penyebab, ada. Apa faktor penyebab? Adalah suami, istri. Itu juga berpengaruh besar bagi perubahan, imma kepada ya kebaikan atau yang lebih baik, wa imma kepada keburukan atau yang lebih buruk. Berapa banyak ya orang yang sebelum menikah dia itu orang baik, ketika setelah menikah menjadi orang yang tidak baik. Ya, karena apa? Karena ini ya teman hidupnya ini orang yang tidak baik. Berapa banyak orang yang tadinya tidak baik begitu sudah menikah menjadi orang baik. Karena teman hidupnya juga adalah orang baik. Nah, ini harus menjadi catatan kita ini, ya. Harus menjadi catatan kita ini. Jadi baru kita faham, walaupun banyak majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, walaupun masyarakat muslim sering duduk di majelis ilmu,
ya, lalu ternyata buahnya malah menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang ekstrim, menjadi orang yang akhlaknya busuk, yang hasud, yang kibir, yang takabur, yang selalu ya menebar fitnah, berdusta kepada si A dan si B, bermusuhan dengan si A dan si B. Padahal ini ahli majelis ilmu. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Oh, barangkali ya ada beberapa faktor penyebab. Ya. Nah, ada lagi faktor penyebab. Apa? Dari dirinya sendiri. Faktor penyebab dari dirinya sendiri. Ya. Ketika dirinya tidak mau menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima nasihat dari ulama, tidak mau menerima nasihat dari orang tua, tidak mau menerima nasihat dari si A dan si B, padahal itu nasihat yang baik. Nah, tidak mau meniru kebaikan orang lain. Nah, itu dari dirinya sendiri ya. Tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, tidak mampu membentengi dirinya dari godaan setan otomatis, dan tidak mampu juga menjaga diri dari ajakan-ajakan orang lain kepada keburukan. Nah, tentu ya dirinya sendiri ini juga adalah merupakan faktor yang paling utama ya. Nah, semoga kita semuanya oleh Allah Ta'ala ya, dan seluruh umat Islam dikasih hidayah oleh Allah dan taufik kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhai, dan semoga umat Islam selalu rukun, damai, dan saling mencintai, saling menyayangi, terutama bangsa Indonesia ya. Dan umat Islam yang mayoritas juga semuanya mampu menyayangi siapapun, berbuat baik kepada siapapun, walaupun tidak seagama ya, walaupun itu bukan manusia, binatang, alam, lingkungan, selalu berbuat baik ya, karena ajaran Islam ajaran yang sempurna, ajaran yang agung. Mari kita bersama-sama berjuang terus untuk menjadi mukmin, muslim, muhsin, muttaqi, yang takwa, yang terbaik dalam hidup. Semoga kita oleh Allah digolongkan kepada ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bismillahil Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.